wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tapi tadi udah bagus, tapi kayaknya masih kurang kompak ya. Jadi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, mungkin teman-teman sekalian udah kenal sama ibu ya, soalnya ibu juga udah sekitar 2 bulan di sini. Ini kelas 10A ya? Ya. Siapa ada temannya yang nggak masuk? Ada. Siapa aja? Iya, Bu. Siapa? Sonya. Oh iya. Kenapa alasannya kira-kira kenapa? Sakit. Oh, acara keluarga ya. Oh ya, di sini semuanya puasa. Alhamdulillah puasa ya. Alhamdulillah kalau gitu. Yang cowok-cowok juga puasa? Alhamdulillah. Ini kok yang cowok banyak banget ya guys. Oke, baiklah. Nah, ya. Oh iya, kita berdoa dulu ya, biar melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Adel sudah meningkatkan. Oke, baiklah. Pada hari ini Ibu di sini akan memberikan sebuah layanan bimbingan yang dimana adalah layanan religius. Di sini kita akan sedikit membahas tentang pengertian masa puber, dampak negatif dari masa puber, kemudian perbedaan sifat baik dan sifat buruk dari masa puber, dan yang terakhir ada pencegahan dari dampak negatif masa puber. Oke, teman-teman semuanya? Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Tapi sebelum menayangkan sebuah video, Ibu akan membentuk sebuah kelompok ya, 5 kelompok di dalam kelas ini. Biar mudah, kita akan menyebutnya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baiklah. Ibu akan menayangkan sebuah video dan Ibu harap di sini kalian menyimaknya ya. Baiklah. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga, tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa menuruti waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja, tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lemah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka, walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla
innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, "Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan." Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan dia katakan. Oke, baiklah. Videonya cukup pendek, cuma 2 menit 26 detik. Nah, tadi kita udah melihat video tersebut. Kira-kira subjek yang menjadi tokoh utama dalam video tersebut, kira-kira siapa? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Boleh? Oke, boleh. Mbaknya? Siapa namanya? Mbak? Bersama. Oh iya, remaja. Benar, remaja. Karena apa? Karena remaja di usia dimana mereka masih terombang-ambing akan pikiran dan rasa penasaran mereka. Kira-kira ada yang tahu nggak remaja itu apa? Boleh angkat tangan? Boleh? Mbak Farah? Peralihan dari umur anak-anak menuju dewasa. Ya, benar. Ada lagi yang mau jawabnya? Boleh? Sebentar, gantian ya? Oke? Kalau menurut saya individu yang berusia kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Boleh? Mbak tadi, Rina? Masa-masa pencarian jati diri. Pencarian jati diri, benar sekali. Oke. Jawaban dari teman-teman tadi benar. Apa yang dijabarkan jika remaja itu adalah sosok yang sedang mencari jati diri mereka, yang dimana masih peralihan usia anak-anak ke remaja. Oke, baiklah. Nah, tadi di dalam video tersebut ada beberapa contoh dampak dan ada pencegahan juga. Bisa bantu ibu di sini untuk menyebutkan beberapa contoh dari dampak negatif masa pubertas? Ada yang mau? Boleh? Dengan video tadi terdapat beberapa anak muda yang minum minuman keras, alkohol dan lain-lain. Mungkin ya karena ada beberapa pengaruh dari teman-teman yang lainnya. Iya. Saya seperti itu. Terima kasih. Gimana tadi? Oke, boleh? Mbak Apa aja pertanyaannya tadi? dampak negatif dari yang dilihat dalam video. Salahnya remaja dalam memilih pergaulan. Iya. Itu membuat mereka menjadi mempunyai jati diri yang salah. Oke. Ada teman-teman lagi yang mau jawab? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan di sini. Tadi ada beberapa faktor yang disarankan untuk dilakukan oleh seorang remaja. Bisa disebutkan apa saja? Boleh, Mbak? Sholat tepat waktu, Kemudian? berdoa, Ya. sudah. Oke. Boleh, boleh. Mau ditambahkan? Sama teman-teman yang lain? Tidak apa? Bagaimana tadi pertanyaan bagaimana? Beberapa saran pencegahan untuk dampak negatif dari remaja. Kalau menurut saya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Selain itu mengaji, tadi Al-Quran. Iya. Terima kasih. Oke, baiklah. Yang disebutkan oleh teman-teman tadi benar. Kemudian juga selain mendekatkan kepada Tuhan, sholat, ngaji, itu ada juga faktor faktor di luar, yaitu bagaimana cara kita untuk menyaring pergaulan kita, memilih teman yang baik, bagaimana supaya kita tidak terjerumus pada hal tersebut. Oke, baiklah. Langsung saja ya. Tadi kan udah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Ibu minta satu orang perwakilan untuk maju. Kita main di sini. Yaitu nama permainannya adalah shoot the ball. Dimana teman-teman akan melempar bola ke dalam ini. Kemudian jika bolanya masuk
itu akan ada tantangan. Kemudian jika masuk ke dalam yang biru itu ada pertanyaan, dan jika ada masuk ke dalam yang warna kuning itu akan ada beberapa quotes. Oke, baiklah. Ibu minta 5 perwakilan dari satu kelompok. Ada yang mau angkat tangannya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Teman-teman yang lain tunggu ya. Baiklah, teman-teman yang udah mengangkat tangannya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ayo maju. Masnya dulu ya, masnya dulu. Gimana? Ayo maju, Wak. 5-5-nya maju. Berdiri dulu ya, berdiri. Semuanya hadap ke depan biar teman-temannya pada lihat. Oke, mbak-mbaknya. Ini teman-temannya udah pada kenal belum sama temannya yang maju? Belum. Udah kenal? Oh iya. Masih 1 semester ya. Ini kelas 10 genap kan? Iya. Oke, baiklah. Oke, kita kenalan dulu dari Mas yang paling ujung. Baik, perkenalkan nama saya Hasan Abdul Aziz. Biasa dipanggil Hasan juga boleh. Dipanggil Aziz juga boleh. Oke, perkenalkan nama saya Rizawati Karyani. Bisa dipanggil Aziza. Kemudian Perkenalkan nama saya Adilaika Septiani, biasanya dipanggil Dina. Perkenalkan nama saya Salma Rudiana, biasa dipanggil Salma. Perkenalkan nama saya Afinur Raida Fiza, biasa dipanggil Anya. baiklah. Ini udah pada kenal semua ya? Sudah, beneran. Mas-mas yang ujung itu siapa namanya tadi? Mbak yang pakai jilbab hitam enggak? Pakai kacamata siapa namanya? Hafi. Oke, udah kenal lagi ya. Takut nanti belum kenal. Baiklah, Mbak, di sini kita akan main ya. Satu orang bakalan dikasih 3 kesempatan bola, akan dilempar ke tengah sini ya. Bahkan akan ada tantangan, pertanyaan, dan juga quotes itu bisa didiskusikan dengan teman-temannya tadi sekelompok ya. Mau dari siapa dulu? Dari Mas Hasan. Masnya senyum ini emang lagi gimana? Jadi urutannya bisa gini ya? Langsung berurut aja. Ayo, yang pertama sini. Nah, oke. Ayo Mbak. Ini Ibu putar ya. Nanti kamu lemparkan dari atas. Oke. Ulang Mbak. Agak. Agak ini udah lama soal umurnya. Biru ya, biru. Merah. Oke, sebentar ya. Ini tantangan Mbak. Wah, nanti ada. Oke, ambil satu. Ambil. Apa beda aja? Gitu ya. Oke. Boleh balik ke tempat duduknya, diskusi dengan temannya tentang bagaimana tantangannya akan dijalankan. Baiklah, nomor 2, mbaknya ya. Oke, Ibu putar ya, 1, 2, 3. Oke, masuk ke yang warna biru. Biru berarti bakalan ada beberapa pertanyaan. Banyak bisa diskusi dengan teman-temannya ya. Oke, silakan duduk diskusi dengan temannya ya. Masnya, harapannya di warna apa Mas?
warna merah. Oke. Duduk ke ini, silakan diskusi dengan kelompoknya. Terima kasih ya. Oke, yang terakhir. Mbaknya mau warna apa? Boleh ya? Nggak ada warna pink aja. Oke. Lamar juga ya. Orang basa-basi kan. Apa deh? Ayo diputar ya. 1, 2, 3. Ulang Kak. Warna biru, Mbak. Oke, ini merahnya tinggal satu lagi ya. Kita pakai aja ya. Banyak orang aja ya. Oke, banyak orang aja. Mencoba. Nah, pilih Mbak. Ambil salah satu. Oke, warna biru. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Tepuk tangan dulu buat agak panas ya, ini AC-nya nggak jalan nih. Oh, nggak ada AC. Oke, baiklah, tadi dari kelompok pertama dulu. Mbak Afni tadi silakan berdiri, Mbak. Bacakan tantangan apa yang didapatkan. Gimana, Mbak? Ayo, dulu ya. Oke, maju Mbak, maju dulu. Maju dulu sini. Iya, nanti kita panggil kelompoknya, maju dulu sini. Kita baca di depan. Baiklah teman-teman, tadi Mbaknya dapat tantangan, yaitu baca Mbak. Meragakan bersama kelompok Anda lagu dari Opik. Mbak, apa namanya Mbak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh ya, sampai sini ya, ayo Mbak. Sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo Mbak. 2, itu kelompokmu berapa? Ya, yang belakang juga Mbak, 3 belakang, maju juga. Kelompoknya, ayo Mbak maju Mbak. Bantu temannya. Mbak Cynthia sama Mbak Nila juga. Baiklah, di sini nanti ini malah suami saya ya. Baiklah, di sini nanti ada tantangan dari Ibu, yaitu untuk kelompok 1 memperagakan saat lagu Opik Gusdu Kopipa dinyanyikan. Bebas ya, nggak apa-apa gimana. Selain itu harus bebas ya, apa? Udah tahu. Gak gua ada cerita. Ayo Mbak, gak apa-apa. Ini teman-temannya.
Yakin. Ayo silakan maju. Tepuk tangan dulu buat Mas Yakin. Ayo Mas Yakin aja kayak namanya loh. Banyak fansnya loh di sini. Siapa? Ya. Siapa yang bakal ngajar? Siapa yang diajar? Pasti ngajar. Halo. Nah, ini dua temannya nanti akan memperagakan. Yang satu mengajak ke hal yang tidak baik, kemudian Masnya akan menolak. Menolak apa menerima nih kira-kira? Oke, ayo. Silakan diperagakan, Mas. Ayo kita pergi ke guru-guru. Maaf, kanu Bapak Ibu. Maaf Bapak itu kalau dugem itu dapat maksud kita. Kami itu malah senang loh ya. Iya Mas, tapi habis itu kan dan kita kan enggak enak. Enak, karena coba aja. Enak. Udah, gitu aja doanya. Kira-kira tergoda nggak Mas Azim ini? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Iman saya kuat. Oke, baiklah, beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Buat kelompok 3 tadi yang mana? Banyak. Oke, Mbak, silakan bacakan. Ya. Ya. Coba silakan bacakan. Teman-teman yang lain dengar ya. Sebutkan satu hal yang kamu sesali dan telah melakukannya. Coba sebutkan, Mbak. Mungkin kan ini bulan puasa. Ya. Ya, Bapak. Hal yang disesali adalah menjalankan puasa dengan sengaja. Pernah, Mbak? Ada? Hari udah terbuka. Gak apa-apa, asalkan tadi Mbaknya udah bilang menyesali ya. Yang menyesali berarti dia mengulangi, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Baiklah, kelompok 4. Sini, enggak. Baiklah, Mbak Adel, sebutkan tantangan yang didapatkan. Jadi saya mendapatkan tantangan buatlah satu kalimat baik apabila ada yang menghasut kamu untuk membatalkan puasa. Kira-kira mau ngajak temannya yang mana nih buat menjadi si penghasut? Intang. Saya mau meminta bantuan yang berwarna baju pink, marun, biru, sama oranye. Ayo Mbak, silakan maju. Tepuk tangan dulu buat temannya. Setannya di bulan Ramadan lagi diurung tapi diganti dengan. Baiklah, nanti gimana? Mbak-mbak ini yang akan memperagakan mengajak Mbak Adel buat berbuka sebelum pada waktunya ya. Iya. Ini bagaimana? Ini nanti saya yang menghasut Oh, yang menghasut. Mbak warna baju pink ditemani oleh mbak yang lain. Jadi bagaimana nanti mbak yang ini mbak Lanting membuat kalimat yang baik menahan hasrat dari kami. Oke, baiklah. Ini emang namanya Mbak Warna Pink, Mbak? Iya tidak apa-apa. Ya ampun. Yaudah kenalan dulu kalau begitu. Ayo Mbak, kenalan dulu. Kan masih kelas 10. Oh
iya. Siapa Pak kenalan dulu dari mbaknya yang mana ke teman-teman juga. Ayo kenalan namanya. Perkenalkan saya Septia. Jadi kita dipanggil Septi. Panggil Septi. Nama saya Aziza Syafitri Wahyudya, biasa dipanggil Pipit. Nama saya Nurul Ningrum, biasa dipanggil Ningrum. Perkenalkan nama saya Teresa Putri, biasa dipanggil Teresa. Oke, baiklah. Teman-teman yang lain udah pada kenal ya? Udah. Oke, baiklah. Gimana Mbak? Silakan dipraktekkan. Membuat kalimat baik. Yang maksud siapa? Yang maksud Oh, oke, baiklah. Berteman ya? Berteman. Oh, berarti circle-nya rada toksik ya? Oke, baiklah. Mulai. Mulai ya. 1, 2, 3, action. Oh, boleh. Haus sekali. Ayo minum. Ingatlah, ini adalah bulan Ramadan. Kita tidak boleh membatalkan puasa. Padahal kan lapar ya? Iya. Ada waktunya ini jam-jam waktunya Ini sudah jam 12. Kita tidak boleh makan. Ingatlah jika ini adalah Ramadan terakhir kalian. Kalian tidak bersedih jika tidak bertemu Ramadan berikutnya. Ingatlah, teman-teman. Udah kita pulang, tidak usah buka aja. Ya, sebaiknya kita tidur saja sambil menunggu kapan. Kita ya menunggu buka puasa. Oke, baik. Tepuk tangan dulu Baiklah, kalau mau terakhir, silakan maju Pak. Pipi, yang keluar. Sini Pak, datang Pak, jangan kayak musuhan sedikit. Baiklah, coba Ceritakan kejadian 1 tahun ke belakang di mana kamu merasa telah melakukan hal yang baik sebagai manusia. bagaimana Mbak? Coba ceritakan. Sudah melakukan hal apa? 1 tahun yang lalu saya melakukan ngasih makan kucing Di jalan. Oh, Iya. oke boleh. Kemudian ada lagi nggak Mbak? membantu orang yang susah. Oke boleh. Baiklah, untuk beri tepuk tangan dulu. Tadi anak-anak, Mbaknya tadi udah menyebutkan beberapa hal yang sudah dia lakukan. Ingat ya, sebuah kebaikan itu tidak bisa diukur besar atau kecil. Ya namanya kebaikan, maka hal itu adalah kebaikan. Oke? Nah, baiklah. Dari kelima teman-teman tadi, yang apa lagi yang udah maju tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan menyangkut dengan materi yang udah kita bahas dari awal tadi? Kira-kira ada yang mau jawab? Baik, boleh. Jadi berdasarkan yang telah kita lewati tadi ya Bu, saya mengambil kesimpulan bahwa seperti yang saya dapat tadi, jika ada yang menghasut atau teman-teman yang menghasut di dalam hal yang tidak baik, kita harus berani menolak dan memberitahu atau menasihati teman-teman kita. Apalagi tadi sudah juga terdapat pada tantangan kelompoknya Mbak Agni yang berkaitan dengan Gustur Hakimah. Itu kan ada lirik bait berkaitan dengan waktu. Jadi 1 detik pun jangan sampai digunakan untuk hal yang tidak baik. Begitu, terima kasih. Baik. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Adina. Baiklah, mungkin ada teman-teman lain yang maju tadi.
buat memberikan beberapa katanya tentang kegiatan kita pada hari ini. Boleh? Siapa saja? Mbaknya atau mahnya? Gak apa-apa, gak perlu gugup. Gak gigit di sini. Gimana? Ada tambahan? Mbak Omni? Boleh? Mas Aziz? Boleh? Silakan. Gimana soal tantangan tadi saat diajak temennya buat ngapain tadi Mas Yadin? Dugem. Dugem. Ya, Jadi buat diajak dugem tadi. Bagaimana? Tantangannya buat saya itu sulit membaca ini karena ini imannya sangat tebal sekali. Astagfirullahaladzim, Ustaz Yakin. Baiklah, ada yang mau nambahkan? Bersama Ustaz Ain ya. Mantannya. Oke, baiklah. Tadi dari awal sampai akhir kita udah membahas bagaimana beberapa pencegah dari dampak negatif yang muncul akibat masa pubertas. Masa pubertas tadi adalah masa peralihan antara anak ke remaja ya kan ya? Nah, di masa itu akan banyak gejolak antara emosional, kebingungan, bimbang memilih sesuatu. Nah, ketiga hal itu akan menyebabkan beberapa dampak, tapi tidak hanya dampak negatif saja, ada juga dampak positif. Tetapi kira-kira teman-teman tahu nggak sih dampak negatif itu timbul akibat apa? Ada yang bisa jawab? Dampak negatif? Boleh? Lingkungan. Boleh dari lingkungan, kemudian Teman sebaya. teman sebaya, boleh. Ada lagi kalau yang dalam diri itu apa namanya? Pikiran. Rasa apa? Nafsu. Penasaran, betul. Karena rasa penasaran. Nafsu juga boleh mas, tapi temennya sangat support system ya. Oke baiklah. Dampak negatif tadi banyak bermunculan, bisa diakibatkan oleh lingkungan, pertemanan juga seperti yang Mbaknya katakan. Kemudian ada juga yang di dalam diri yaitu rasa penasaran, rasa ingin coba segala hal. Nah, oleh karena itu, karena rasa penasaran dan rasa ingin coba itu di video tadi dan beberapa hal yang sudah teman-teman maju dan sebutkan tadi, pencegah dampak negatif dari masa pubertas. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, memilih-milih dalam berteman, circle. Itu bukan berarti kita memusuhi ya, tetapi lebih ke ada baiknya jika memang pertemanan anak-anak seperti contoh yang Mbak Ada tadi mengajak untuk berbuka tapi di waktu yang tidak tepat, itu bisa dinasehati. Karena menasehati teman itu bentuk rasa kasih sayang ya Mbak ya. Kemudian ada juga melakukan kegiatan positif seperti menjalankan hobi, bakatnya, belajar, atau bahkan membaca, seperti itu kira-kira. Nah, baiklah, tadi alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan lancar. Ibu juga sangat berterima kasih untuk anak-anak sekalian yang membantu kelancaran pada kegiatan kita hari ini, yaitu layanan bimbingan klasikal dalam konteks religius. Nah, kira-kira dalam materi kita tadi ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Izin bertanya Ya. keterkaitan
filosofi dari permainan tadi? Oke, keterkaitan dari permainan tadi dengan materi kita ya. Mungkin ada teman-teman yang cepat tanggap, yang ingin menjawab filosofi dari permainan ini dan materi kita. Ada yang bisa menjawabnya? Boleh, Mbak Adel? Ya, terima kasih waktunya. Kalau menurut saya filosofinya itu tadi kan permainan sebenarnya itu kan diputar ya Bu ya? Iya. Bagaikan kehidupan yang terus berputar kalau menurut saya. Ya. Kemudian kan ada lubang-lubangnya. Kalau kita tidak tahu arah atau tujuan berlandaskan dengan agama atau Tuhan yang Maha Esa itu takutnya masuk pada lubang yang salah. Seperti misal tantangan-tantangan yang kurang baik atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang baik. Tapi kalau masuk pada jalan yang lurus, itu ini masuknya ke lubang yang lebih lurus seperti itu kalau menurut saya. Oke. Baiklah, terima kasih. Ada yang mau jawab lagi nggak dari pertanyaan temannya? Ada yang mau jawab lagi? Sudah? Oke. Tidak apa-apa. Baiklah, benar tadi kira-kira dari jawaban Mbak Adel, yaitu permainan ini melatih kita untuk berani. Kemudian juga ada beberapa contoh di sini, dan benar juga berputarnya permainan ini ibaratkan kehidupan. Dan juga tadi kan kita tahu ya kalau permainan ini nggak seimbang ya. Tadi butuh dorongan ya kan buat mencapai tujuannya, yaitu masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, berputarnya itu bisa dianggapkan masa labil kita, masa bingung, di masa remaja. Nah, jika tidak ada dorongan untuk membantu mencapai tujuan tersebut, maka keinginan kita atau masa kita yang dari bola tersebut itu tidak akan masuk ke dalam lubang yang diinginkan. Baik, kita tunggu azan dulu ya sebentar ya. Ada teman-teman lain yang mau bertanya terkait materi kita? Tidak ada. Jamnya udah mau habis, udah habis juga, bukan lagi mau.
Jadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil yaitu anak-anak semua yang sekarang sedang mengalami fase masa remaja, Ibu harap kalian semua bisa melewati hal itu. Tidak ada hal yang sulit atau sulit banget, semuanya pasti sulit. Ibu yakin karena Ibu juga mengalami hal tersebut juga. Yakin dengan apa pendirian kalian, yakin juga dengan potensi kalian. Tidak perlu merasa takut, karena untuk meraih sebuah kesuksesan itu kalian butuh kegagalan. Baiklah, dari kegiatan kita pada hari ini Ibu tutup ya. Kalau ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kepada adik-adik anak-anak sekalian, Ibu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi